Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 November 2023 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, pendengar setia Daily Fresh Juice dan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis 23 November 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara kembali merenungkan kutipan Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44 tentang Yesus yang menangisi Yerusalem. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Daily Fresh Juice yang diberkati oleh Tuhan. Yesus menangisi Yerusalem. Menangis saudara-saudari merupakan ungkapan emosi yang terdalam. Orang bisa menangis disebabkan oleh karena sedih, karena prihatin, atau sebaliknya karena gembira dan bahagia. Orang bisa menangis karena sedih, karena prihatin. Katakanlah misalnya ketika orang tua menyaksikan anaknya terlibat dalam masalah yang tidak diharapkan. Orang tua bisa ikut menangis ketika melihat anaknya yang terpuruk, entah karena relasi yang rusak, yang kacau, entah karena masalah-masalah yang menimpa sang anak. Sebaliknya, anak pun bisa menangis sedih atau prihatin ketika menyaksikan orang tuanya tidak rukun satu sama yang lain. Ketika orang tuanya ada yang kemudian ternyata tidak setia. Ketika menyaksikan orang tuanya bahkan berpisah. Sebaliknya orang bisa menangis karena bahagia, karena gembira. Orang bisa menangis ketika cita-citanya sudah berhasil dicapai. Ketika bisnis atau usahanya berhasil. Ketika segala sesuatu yang direncanakan dan dikerjakan dengan penuh ketekunan, kesetiaan, bahkan air mata, kemudian berakhir dengan happy ending. Menangis bisa karena sedih, bisa karena bahagia. Hari ini saudari-saudara, Yesus menangisi Yerusalem. Apakah Yesus menangis karena bahagia melihat Yerusalem? Ternyata tidak. Yesus menangis Yerusalem justru karena prihatin. Karena Yesus tahu akan situasi yang terjadi, nasib yang akan dialami oleh Yerusalem, yaitu kehancuran. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, nama Yerusalem itu begitu agung dan mulia. Yang mungkin hanya diatasi oleh surga abadi yang seringkali dikenal atau disebut sebagai Yerusalem surgawi,
tempat kediaman Allah yang kekal. Tuhan mengizinkan Yerusalem dibangun untuk menjadi kota di atas bukit, kota Allah sendiri bagi semua bangsa manusia. Namun saudara-saudara, karena tidak setia kepada Tuhan, kota itu dihancurkan. Bangsa Israel lalu kemudian ditawan ke pembuangan. Tapi oleh karena pertobatan mereka, lalu kemudian mereka diantar kembali untuk membangun kenisa di Sion. Iman yang runtuh diperbarui. Kehidupan bersama dikokohkan kembali. Namun, perlahan-lahan kesetiaan itu kemudian memudar lagi. Mereka kembali tenggelam dalam dosa yang sama. Dosa keangkuhan, dosa ketegaran hati, dosa ketidaksetiaan kepada Tuhan. Yesus yang visioner menangisi nasib yang akan menimpa kota kebanggaan kaumnya. Dari data sejarah saudara-saudari, kota itu memang kemudian dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Vespasianus dan kemudian diselesaikan oleh Titus. Sejak itu bangsa Yahudi tersebar kemana-mana, tercerai-berai dan tidak pernah bisa membangun kembali kekuatan sosial politik dan religius yang tangguh seperti pada masa Raja Daud. Saudari-saudara, menoleh ke seluruh sejarah keselamatan, Yerusalem bolehlah disebut sebagai kota yang dimanjakan oleh Tuhan. Dia memperoleh seluruh kesempatan untuk membangun diri sebagai kota kesayangan Allah. Ada kenisa yang menjadi pusat ibadah, pusat pengembangan iman, pusat religius bangsa Israel. Ada imam-imam dan kaum Lewi yang bertugas melayani umat. Ada nabi-nabi yang diutus untuk membawa pembaharuan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Tetapi kota ini begitu tidak setianya, sehingga bangsa ini bahkan digelari sundal oleh Nabi Yehezkiel. Di hadapan Tuhan, harga ketidaksetiaan itu adalah tersingkir dari keluarga Allah. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, Yesus menangisi Yerusalem, satu simbol Tuhan menangisi kemanusiaan yang digenggam oleh kuasa dosa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hakikat dasar manusia itu kudus dan layak di hadapan Tuhan. Tetapi dosa membuat manusia kemudian menjadi tidak lagi layak. Namun saudari-saudara, cinta Tuhan itu tidak pernah berakhir, tidak pernah berbatas. Dia mengirim para utusan untuk menyadarkan, untuk mempertobatkan, untuk membarui manusia. Ada yang bertobat, lalu kembali ke jalan Allah, meninggalkan jalan hidup yang salah. Tapi yang lain tetap tegar di dalam dosa. Tetap angkuh dan sombong seakan tidak membutuhkan Tuhan. Tetap bertahan di dalam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Yesus menangisi Yerusalem, saudari-saudara, yang akan hancur karena dosanya. Tuhan menangisi kemanusiaan yang hancur karena dosanya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Keangkuhan, ketidaksetiaan, perasaan tidak membutuhkan Tuhan, meskipun Tuhan senantiasa datang memperkenalkan dirinya, datang melawat umatnya, datang menyentuh hati umatnya, tidak dipedulikan. Karena itulah kita mendengarkan saudara-saudari di awal perikop ini, Yesus memulai kata-katanya dengan mengatakan, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga
engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, apa yang perlu untuk keselamatanmu, apakah yang perlu untuk hidup abadimu. Semoga saudari-saudara kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini tentang Yesus yang menangis Yerusalem, kita membangun kesadaran untuk bertobat. Bangun kesadaran untuk meninggalkan segala macam keangkuhan dunia. Macam-macam hal yang membuat kita seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Atau kita bertahan dalam egoisme manusiawi yang bagaikan tembok Yerusalem yang dibangun rapi, tersusun, megah, kokoh, tapi yang pada akhirnya tidak akan bertahan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Moga-moga saudari-saudara, firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk tahu dengan benar, paham apa yang paling perlu untuk damai sejahtera kita. Mari kita senantiasa mendengarkan Dia. Mari kita memperbaharui diri. Mari kita sadar dan memahami apa yang paling perlu untuk damai sejahtera kita, untuk keselamatan kita. Janganlah membuat Yesus menangis lagi untuk kesekian kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing, menyelenggarakan hidup kami, menyertai kami dengan sabda-Mu, melalui para imam, melalui para utusan-Mu, melalui firman-Mu yang kami baca tiap-tiap hari. Semoga kami tidak membangun tembok keangkuhan manusiawi, seakan-akan kami tidak membutuhkan Engkau. Mampukan kami untuk terus-menerus belajar setia, belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, belajar untuk hidup layak, sebagaimana Engkau ajarkan. Semoga dengan demikian ya Tuhan, kami sungguh-sungguh tahu apa yang paling perlu untuk damai sejahtera kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 November 2023. Terima kasih kepada Romo Agus Malo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.